Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati, NIM 12016062. Di video kali ini saya akan memenuhi tugas UTS Ekonomi Mikro Syariah yang diampu oleh dosen Dr. Dian Patria, SEMA, dan Bapak Muhammad Iman Taufik, SEME. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pasar persaingan sempurna. Dan adapun pengertian dari pasar persaingan sempurna adalah pengertian pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar atau industri yang dicirikan oleh perusahaan kecil yang banyak jumlahnya dan membuat produk yang sama. Pasar persaingan sempurna dapat didefinisikan sebagai struktur pasar atau industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Itulah yang disebut dengan persaingan sempurna. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Adapun ciri-ciri pasar persaingan sempurna yang pertama yaitu homogenitas produk. Homogenitas produk yaitu semua perusahaan memproduksi barang yang homogen. Yang kedua yaitu pengetahuan sempurna. Pengetahuan sempurna yaitu para pelaku ekonomi yaitu konsumen dan produsen memiliki pengetahuan sempurna tentang harga produk dan input yang dijual. Yang ketiga yaitu output perusahaan relatif kecil. Perusahaan dalam industri pasar dianggap berproduktif efisien, yaitu biaya rata-rata terendah. Kendatipun demikian, jumlah output setiap perusahaan secara individu dianggap relatif kecil dibanding jumlah output seluruh perusahaan dalam industri. Yang keempat yaitu perusahaan menerima harga yang ditentukan oleh pasar. Perusahaan menjual produknya dengan berpatokan pada harga yang ditetapkan oleh pasar. Secara individu, perusahaan tidak mempengaruhi harga pasar. Yang kelima yaitu keluasaan masuk keluar pasar. Dalam pasar persaingan sempurna, faktor produksi mobilitasnya tidak terbatas dan tidak ada biaya yang harus dikeluarkan untuk memindahkan faktor produksi. Dan di dalam pasar persaingan sempurna yaitu ada permintaan dan penawaran. Permintaan yaitu tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Dan jumlah output perusahaan relatif sangat kecil dibanding output pasar. Maka berapapun yang dijual perusahaan, harga relatif tidak berubah. Dan adapun penerimaan yaitu kurva permintaan sama dengan kurva penerimaan rata-rata, sama kurva penerimaan marginal dan sama dengan harga. Dan ada juga kurva penerimaan total terbentuk garis lurus dengan sudut kemiringan positif bergerak mulai dari titik 0,0. Dan adapun keseimbangan perusahaan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama itu jangka pendek. Jangka pendek tersebut ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu perusahaan sebaiknya hanya berproduksi paling tidak bila biaya variabel adalah sama dengan penerimaan total, atau biaya variabel rata-rata sama dengan harga. Dan yang kedua itu perusahaan memproduksi pada saat MR sama dengan MC agar perusahaan memperoleh laba maksimum dan dalam kondisi buruk kerugiannya minimum, yaitu minimum loss. Dan adapun jangka panjang terbagi menjadi 4. Yang pertama itu perusahaan harus bekerja sebaik mungkin agar perusahaan mencapai keadaan yang paling optimal. Yang kedua yaitu tidak mengalami kerugian agar dapat mengganti barang modal yang digunakan dalam produksi. Yang ketiga yaitu tidak ada insentif bagi perusahaan untuk masuk keluar karena laba nol, yaitu tingkat laba yang memberikan tingkat pengembalian yang sama. Keempat yaitu perusahaan tidak dapat menambah laba rugi. Perusahaan tidak dapat menambah laba lagi pada saat SAC sama dengan LAC. Dan adapun kekuatan dan kelemahan pasar persaingan sempurna.
Yang pertama, kekuatan. Kekuatan di sini terbagi menjadi 3, yaitu pertama, harga jual barang dan jasa adalah yang termurah. Kedua, jumlah output paling banyak sehingga rasio output per penduduk maksimal, yaitu kemakmuran maksimal. Dan yang ketiga yaitu masyarakat merasa nyaman dalam mengkonsumsi produk yang homogen dan tidak takut ditipu dalam kualitas dan harga. Dan adapun kelemahan pasar persaingan sempurna yaitu pertama, kelemahan dalam hal konsumsi. Kedua, kelemahan dalam pengembangan teknologi. Dan yang ketiga, konflik efisiensi keadilan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.